Pernah nggak sih lihat bayi yang baru lahir itu kulitnya kekuningan? Nah, itu sebenarnya normal atau justru bahaya sih? Mari kita kupas sama-sama. Yuk. Jadi, kondisi ini itu disebut dengan hiperbilirubin atau hiperbilirubinemia, yaitu saat kadar bilirubin dalam darah bayi itu meningkat ayah bunda, sehingga kulit dan juga bagian tubuh bayi yang lainnya seperti pada sclera mata itu tampak kuning. Nah, faktanya nih ayah bunda, khusus di Indonesia sendiri, kasus bayi kuning ini cukup sering terjadi, bahkan menjadi salah satu alasan bayi harus dirawat di rumah sakit. Nah, kenapa sih bayi kuning ini bisa terjadi? Seperti karena hati bayi itu belum matang untuk mengolah bilirubin. Lalu, kurangnya asupan ASI pada bayi sehingga membuat bilirubin itu menjadi susah keluar. Dan juga adanya ketidakcocokan golongan darah antara ibu dan bayi sehingga sel darah merah pada bayi itu cepat rusak. Dan juga ada kondisi-kondisi tertentu nih ayah bunda seperti pada bayi yang prematur sehingga organ hatinya itu belum berkembang secara sempurna. Dan juga ada pada kondisi infeksi seperti sepsis yang bisa memengaruhi metabolisme tubuh bayi. Jadi sel darah merah bayi itu dipecah, lalu bisa menghasilkan bilirubin yang seharusnya itu diolah di dalam hati. Namun karena hati pada bayi itu belum matang, sehingga bilirubin itu menumpuk di darah dan bisa mengakibatkan kulit bayi itu tampak menjadi kuning. Ini pentingnya ya bunda, karena bayi itu bisa menjadi kejang dan itu bisa menjadi tanda bahaya. Nah, ayah bunda, hiperbilirubin kalau tidak ditangani dengan baik ini dapat menyebabkan beberapa komplikasi. Yang pertama ada kerusakan otak permanen atau yang namanya itu kernicterus. Kemudian ada gangguan pendengaran dan juga keterlambatan tumbuh kembang pada bayi. Makanya jangan dianggap sepele ya ayah bunda. Kemudian untuk memastikan kondisi bayi ini biasanya tenaga kesehatan itu akan melakukan beberapa pemeriksaan. Yang pertama ada pemeriksaan kadar bilirubin darah, kemudian cek kulit dengan alat khusus yang namanya itu bilirubinometer, lalu pemeriksaan golongan darah ibu dan juga bayi. Kalau mencurigai infeksi itu ditambahkan pemeriksaan. Tapi tenang aja kok ayah bunda, ini semua itu dilakukan aman pada bayi. Kemudian ada penanganan yang dilakukan pada bayi hiperbilirubin ini, yaitu dilakukan dengan menyusui bayi sesering mungkin sebanyak 8-12 kali sehari, lalu menjemur bayi pada pagi hari sebelum jam 9. Untuk pengobatan medisnya ada fototerapi atau namanya terapi sinar biru. Lalu pada kondisi berat itu bisa dilakukan dengan transfusi tukar. Jadi ayah bunda, bayi kuning ini memang sering terjadi, jadi tetap harus dipantau dengan baik ya. Kalau kuningnya makin meluas, bayi tampak lemas atau tidak mau menyusu, jangan tunggu, segera periksakan ke tenaga kesehatan ya. Karena deteksi dini itu menjadi perlindungan terbaik untuk masa depan si kecil. Kenali lebih awal, cegah lebih cepat.